Shalom bagi kita semua. Sebelum kita mulai PA kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami ucapkan kepadamu pada penyertaan-Mu hingga sepanjang hari hingga sampai saat ini kami tetap beroleh kesehatan yang berlimpah daripada Tuhan. Sini Bapa, kami akan mulai PA kami. Kiranya Bapa, kiranya Engkau memberkati kami agar dalam PA kami ini dapat berjalan dengan baik, dengan agar kami semua dapat mengerti dan memahami isi akan firman-Mu. Jika doa Bapa kami sampaikan Putra Yesus Kristus, Juru Selamat manusia. Amin. Shalom bagi kita semua. Ayat bacaan kita pada hari ini diambil dari 2 Korintus 17 sampai 19. Begini firman Tuhan. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sungguhnya yang baru sudah datang, dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Terima kasih. Shalom bagi kita semua. Tema yang sampai pada kita pada hari ini yaitu damai. Kita tahu semua bahwa damai itu ibaratnya tidak ada gangguan, nyaman, tenang, tentram. Tapi untuk mendapatkan damai pada saat ini sangatlah susah. Di kalangan kita remaja saat ini, kedamaian itu kita dapatkan hanya melalui pergaulan bebas, pokoknya hal-hal yang negatif yang tidak berada di dalam jalan Tuhan. Yakni contohnya di remaja saat ini kita mendapatkan damai itu melalui kebebasan kita, keinginan daging kita. Tapi di kitab melarang itu, kita harus menolak keinginan daging kita agar kita dapat mendapatkan kedamaian yang sungguh-sungguh datangnya dari Allah Yesus Kristus. Kita lihat saja pada konteks saat ini. Kita remaja-remaja Kristen pada saat ini, untuk mendapatkan kedamaian di hidup kita sering melenceng dari perkataan Tuhan. Contohnya hal kecil saja. Kita melawan orang tua kita. Itu saya sudah keluar dari, kita sudah tidak dapat kedamaian. Kenapa saya mengatakan begitu? Karena si isi rumah kita saja sudah kita tidak berdamai. Bagaimana dengan Tuhan kita itu berdamai? Kita ketahui bahwa untuk mendapatkan suatu kedamaian itu memerlukan biaya yang mahal, pergaulan yang luas. Memang tidak semua untuk mendapatkan kedamaian itu memerlukan biaya yang mahal, tetapi rata-rata untuk mendapatkan kedamaian itu kita akan melakukan biaya yang besar untuk berfoya-foya bersama teman-teman kita. Tetapi di dalam ayat 19 dikatakan bahwa sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Di sini Yesus mengatakan Allah telah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Di sini kita dapat mengerti bahwa Yesus penuh dengan belas kasih, karena Dia mendamaikan orang, memaafkan orang, tidak memperhitungkan masalah orang itu, tetapi Dia langsung memaafkan apabila orang itu menerima Dia dalam hidup dia. Kita tahu untuk mendapatkan kedamaian itu bisa berawal dari kebersihan, kesehatan, hidup yang bersih. Contohnya di tengah-tengah saat ini, contohnya di tengah pandemi corona seperti saat ini. Di sini kita dapat diuji dalam hal kedamaian kita, hal kecil. Contohnya dalam hal kebersihan. Pada saat ini kita dianjurkan untuk tetap mencuci tangan, menjaga jarak antar sesama, atau seperti dikatakan pemerintah, di rumah saja, tidak berkeliaran. Itu salah satu contoh untuk mendapatkan kedamaian. Kenapa begitu? Karena kita untuk berdamai pada diri kita sendiri, kita dapat menjaga kesehatan orang lain. Itu sudah suatu hal yang sudah mendamai.
Karena damai itu intinya adalah berasal dari diri kita sendiri. Kalau diri kita sendiri tidak merasa damai, bagaimana terhadap orang lain atau di sekeliling kita? Damai dalam terang Kristus adalah damai yang sesungguhnya. Jadi yang saya harapkan pada remaja Kristen pada saat ini, berdamailah dengan sesama, berdamailah dengan diri Anda, karena diri Anda lah kunci untuk mendapatkan kedamaian yang sesungguhnya. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.